Perkenalkan, nama saya Revi Chandra Dewi. Saya akan menjelaskan mengenai definisi konsep efisiensi kerja. Menurut Sindungan 2005, efisiensi kerja adalah perbandingan yang paling harmonis antara pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh, ditinjau dari waktu yang digunakan, dana yang dikeluarkan, serta tempat yang dipakai. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa efisiensi kerja adalah hubungan antara pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh memiliki keharmonisan, yaitu dilihat dari waktu, dana, serta tempat yang dipakai. Selanjutnya, menurut Indraswari 2016 mengatakan bahwa efisiensi tenaga kerja adalah segala usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk menyeimbangkan antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Dalam konteks ini, efisiensi adalah suatu langkah yang diambil untuk menyeimbangkan antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pandu Suryakusuma. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keuntungan efisiensi kerja. Efisiensi kerja menurut Cinago 2013. Itu yang pertama itu menginformasikan tingkat produksi atau hasil pekerjaan yang diharapkan dari pegawai. Itu seperti menilai seberapa baik tingkat produksi nyata yang dihasilkan oleh pegawai dibandingkan dengan tingkat produksi yang diharapkan. Yang kedua itu membantu mengukur peningkatan efisiensi pekerjaan seperti efisiensi pikiran dengan berupaya mencapai cara yang termudah. Efisiensi tenaga untuk mencapai cara yang paling ringan. Selanjutnya itu efisiensi waktu dengan upaya menggunakan waktu sesingkat mungkin. Efisiensi ruang untuk mencapai jarak yang terdekat dalam tata letak. Dan efisiensi benda untuk mencapai cara yang termurah sehingga bisa menghemat anggaran. Itu yang ketiga, untuk membantu para manajer dalam membuat keputusan personal. Contohnya seperti promosi, pemberian bonus, dan demosi atau pemindahan jabatan karyawan. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya, Rati. Sebelum melanjutkan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rati Nindya Putri dari 3PA19 dengan NPM 14517981. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Kemudian ada lebih sedikit pengawasan yang diperlukan. Maksudnya itu adalah jika karyawan sadar akan prosedur untuk menjalankan pekerjaannya, maka hanya diperlukan sedikit pengawasan dengan memberikan kemandirian atas proses kerja yang dimungkinkan sebagai dasar dalam memberikan kompensasi kepada pegawai. Yang kedua, menyediakan dasar untuk sistem intensif. Maksudnya adalah menentukan biaya operasional kantor. Biaya per unit dihitung dengan membagi total biaya dengan jumlah unit yang diproduksi. Biaya output unit digunakan dalam dua cara. Yang pertama itu untuk memfasilitasi perbandingan sebuah data untuk kerja organisasi dengan data organisasi lainnya yang dapat diperbandingkan, dan yang kedua itu untuk membantu proses penyiapan anggaran. Next, membantu meningkatkan moral pegawai. Maksudnya adalah untuk membantu memotivasi pegawai agar lebih berprestasi, karena masing-masing pegawai tanpa disadari akan terdorong untuk melakukan efisiensi dan lebih berprestasi dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Saya Salma Nurhalida Lubis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian volume kerja. Pengendalian volume kerja perlu dipertimbangkan agar tercapainya efisiensi kerja dan mencegah timbulnya kelatihan saat bekerja. Ada 7 metode. Yang pertama adalah unit-unit bergerak atau mobile units. Mobile units maksudnya adalah membentuk suatu tim yang dapat bergerak atau mobile untuk membantu tim-tim yang memiliki beban kerja yang tinggi. Yang kedua adalah sentralisasi kegiatan kantor. Sentralisasi kegiatan kantor maksudnya adalah membentuk suatu unit. Unit-unitnya kecil, namun memiliki pekerjaan krusial dan terfokus sehingga pekerjaan lebih cepat selesai. Yang ketiga adalah penyebaran menurut waktu atau cycling. Penyebaran menurut waktu atau cycling ini maksudnya adalah pekerjaan disebar sesuai waktunya
agar tidak menumpuk dalam satu waktu sehingga pekerjaan lebih terjadwal dan lebih efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Fairusal Sabila. Di sini saya akan melanjutkan mengenai jenis-jenis pengendalian volume kerja. Yang pertama yaitu ada backlog. Backlog yaitu membagi pekerjaan dari pekerjaan yang paling penting terlebih dahulu sehingga karyawan menyelesaikan pekerjaan yang paling dibutuhkan. Yang kedua yaitu lembur. Lembur yaitu pegawai diminta untuk bekerja lebih dari jam kerja pada biasanya. Misalnya pegawai bekerja selama 6 jam, tapi di sini pegawai diminta bekerja 8 jam atau bahkan 10 jam. Lalu di sini ada part-time. Part-time yaitu pekerja yang dicari di luar dari perusahaan untuk membantu unit-unit yang sedang membutuhkan. Lalu ada scheduling. Scheduling yaitu menjadwalkan urutan pekerjaan dari waktu mulai dan berakhirnya kerja. Perkenalkan, nama saya Ica Nabila. Di sini saya akan menjelaskan cara agar mencapai efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Di poin yang pertama itu ada mempelajari lingkup perusahaan. Mempelajari lingkup perusahaan itu di sini meliputi mengetahui visi dan misi perusahaan, sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, kebijakan-kebijakan apa yang ada di dalam perusahaan tersebut, serta mengetahui prospek perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Yang kedua, mempelajari pekerjaan. Mempelajari pekerjaan di sini bisa dengan cara menyusun skala prioritas di dalam bekerja, lalu memadukan rencana kerja yang telah dibuat dengan rencana kerja pimpinan kita. Lalu kita juga bisa mengetahui bagaimana pimpinan kita di dalam memimpin kita dalam bekerja. Selanjutnya, percaya diri dalam melakukan suatu pekerjaan, dan yang perlu diingat dalam menjalankan tugas yang bersifat kreatif, kita juga perlu hati-hati agar tidak melakukan kesalahan atau melanggar norma-norma yang telah ada di dalam perusahaan tersebut. Poin yang ketiga yaitu menjalankan rencana kerja yang fleksibel. Di sini dalam membantu pimpinan menghemat waktu kerja, susunan rencana kerja dengan fleksibel ini digunakan untuk memprediksi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di luar aktivitas kita bekerja tersebut. Kita juga dapat mempersiapkan waktu cadangan untuk mengerjakan hal-hal yang lain atau mengerjakan tugas-tugas yang lebih diprioritaskan. Terus yang keempat yaitu pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu di sini maksudnya kita sebagai individu yang bekerja itu diusahakan bisa mengelola waktu sebaik mungkin agar pekerjaan yang kita lakukan dapat selesai tepat waktu dan tentunya tidak berantakan atau terkecoh dengan yang lainnya akibat waktunya yang tidak bisa diolah dengan baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fernanda Yowana. Di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara agar mencapai efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Poin yang kelima adalah fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Salah satu cara bekerja yang paling efektif dan efisien adalah dengan menentukan prioritas dalam setiap pekerjaan yang sedang kita lakukan. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara membuat daftar list tentang mana saja pekerjaan yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau pekerjaan yang memiliki deadline yang paling mendekati. Dengan cara begitu, kita bisa lebih fokus untuk mengerjakan pekerjaan atau tugas-tugas tersebut secara satu persatu agar kita tidak merasa terdistraksi atau terganggu dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Kemudian di poin yang keenam adalah dahulukan tugas yang sulit. Kita dapat memulai satu atau dua tugas yang lebih sulit terlebih dahulu atau tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi yang paling tinggi di awal kita melakukan pekerjaan, misalnya di pagi hari. Setelahnya baru kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih ringan. Dengan melakukan cara ini kita bisa melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah melakukan pekerjaan yang lebih sulit atau lebih berat di awal hari, di mana biasanya produktivitas dan semangat kita masih tinggi. Karena biasanya jika kita melakukan pekerjaan menjelang sore atau malam hari, produktivitas atau semangat kita sudah menurun sehingga pekerjaan yang sedang kita lakukan kurang baik atau bahkan bisa tertunda di hari-hari berikutnya.
Kemudian di poin yang ketujuh adalah mengelompokkan tugas-tugas yang setara. Efisiensi kerja dapat dilakukan dengan meminimalisasi perpindahan tugas dari satu tugas ke tugas yang lain. Seperti yang kita tahu, setiap pekerjaan kan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Alangkah baiknya jika kita mengelompokkan setiap pekerjaan sesuai dengan tingkat kesulitan atau kemudahannya secara satu persatu agar kita bisa lebih mudah dalam melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian di poin yang terakhir adalah rencanakan pekerjaan agar sekali jadi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara kita membuat rancangan pekerjaan sebelum kita melakukan pekerjaan tersebut. Dengan cara memahami instruksi yang diberikan oleh pimpinan atau atasan dan memeriksa kembali apakah pekerjaan tersebut sudah benar atau belum. Cara ini tuh dilakukan agar meminimalisir terjadinya kesalahan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat kita selesaikan dengan sekali waktu pengerjaan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fajri Eka Patiwi. Di sini saya akan menjelaskan hal apa saja yang mempengaruhi efisiensi kerja. Yang pertama adalah bentuk dan susunan meja kerja. Bentuk dan susunan meja kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan. Bentuk meja yang terlalu besar dari kebutuhan akan menyulitkan seorang pekerja, misalnya dalam mencari barang yang dibutuhkan karena terlalu terpencar menjadi kesulitan. Atau bentuk meja yang terlalu kecil juga akan menjadi kesulitan karena mungkin saja ruang geraknya menjadi terbatas. Begitu pula dengan susunannya. Susunan meja misalkan dalam suatu ruangan, jika susunan meja dalam suatu ruangan antara satu meja dengan meja yang lainnya terlalu luas jaraknya, itu akan menyulitkan karyawan dalam berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Namun jika terlalu sempit akan mengganggu konsentrasi karyawan pula. Yang poin kedua adalah kursi kerja sebaiknya yang dapat berputar dan tingginya disesuaikan dengan kebutuhan. Kenapa ini diperlukan? Kursi kerja yang berputar, jika kursi kerja yang berputar akan mengikuti pola tubuh kita dalam ketika bergerak. Ini akan mengurangi cedera yang akan dialami. Dan kenapa harus tinggi disesuaikan dengan kebutuhan? Karena kursi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah ini akan mengakibatkan cedera pada punggung. Poin selanjutnya yang ketiga adalah meletakkan alat-alat kantor di meja yang sebaiknya sering dipakai. Tentu saja karena sesuai kebutuhan pasti luas meja terbatas. Di sini diperlukan kepekaan karyawan meletakkan hal-hal yang pasti dibutuhkan ketika dia bekerja. Ini harus diperhatikan agar memudahkan karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. Dan yang terakhir, mempunyai gaya ingat yang baik. Gaya ingat pastinya harus dimiliki oleh setiap karyawan. Gaya ingat yang baik akan memudahkan karyawan menjalani pekerjaan. Misalnya mengingat bagaimana hal-hal kecil pun itu wajib untuk diingat-ingat karena terkadang banyak yang melewati hal-hal kecil. Namun seseorang dengan gaya ingat yang baik pasti dapat melalui itu dengan mudah. Sebelumnya saya telah membahas hal-hal apa saja yang mempengaruhi efisiensi kerja. Dan kini saya akan membahas jurnal-jurnal yang kami miliki dan saya kaitkan dengan hal-hal yang mempengaruhi efisiensi kerja. Pada 3 jurnal, kami menemukan bahwa tata letak ruangan mempengaruhi tingkat efisiensi kerja. Dan 3 jurnal lainnya, kami juga menemukan bahwa tenaga kerja merupakan yang mempengaruhi tingkat efisiensi. Yang pertama, bagaimana perusahaan melakukan pemutaran tenaga kerja. Dan jurnal yang kedua, kami temukan bahwa bagaimana perusahaan mengurangi tenaga kerja ini juga merupakan faktor yang dapat meningkatkan efisiensi kerja. Dan yang ketiga, jurnal ketiga yang kami temukan bahwa tingkat efisiensi kerja ini dapat dipengaruhi oleh pembagian tugas pada karyawan secara merata. Dan sisanya, kami menemukan pada jurnal lainnya bahwa tingkat efisiensi kerja dapat ditemukan antara lain dari produktivitas reproduksi, motivasi, dan jam kerja serta pengawasan. Begitu kiranya kesimpulan dari jurnal yang kami temukan.